Lah kan kalau ngomongin coli pada seneng toh. Kemarin pembahasan tentang coliku banyak ya yang nonton ya. Ya ampun, itu kenapa aku bisa tahu? Ya karena jam terbang tidak bisa tidak bisa bohong ya. Oke guys, kita lanjutkan lagi materi pembelajaran pada kali ini ya. Sebelumnya, halo, selamat datang kembali di channel aku, Mom Biti. Mom BT, tempatnya sharing pembahasan dewasa. Nah, kali ini aku bikin videonya apa adanya ya. Ini aku kondisi belum mandi ya, terus masih ya berantakan yang bisa kalian lihat ya, gitu kan. Ya udahlah gitu kan, niat aku tidak untuk charper ya, biarkanlah akunya jelek ya, yang penting informasinya sampai di kalian ya, nggak usah ngeliat aku ya. Yang penting kalian dengarkan, ambil apa yang penting-penting aja ya gitu, santai aja ya guys ya gitu. Karena aku aku kan ini cerita sedikit ya, jadi aku tuh kalau misalnya bikin video itu kayak nggak pernah aku lihat lagi gitu, jadi kayak ya udah gitu kan. Ini aku barusan buka ya kan, aku barusan buka kan, dan ternyata kok ini nih gitu kan, kok apa sih kalau kata TikTok itu FYP gitu kan, kok FYP nih gitu kan, wow gitu kan. Ya udah, aku langsung jebret jebret jebret, ambil HP langsung ini tak rekam ya kan. Nggak perlu dandan ya, nggak perlu dandan ya, begitu. Yang penting apa yang aku sampaikan ya, tidak usah melihat akunnya, yang penting apa yang aku sampaikan ya, semoga bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan ya. Jadi kita kali ini masih tetap ngomongin soal senam 5 jari pada pria ya, begitu. Kenapa sih cowok-cowok itu butuh dan harus senam 5 jari? Ya karena kebutuhan itu nomor satu ya. Kebutuhan, gak usah munafik ya, kebutuhan setiap laki-laki ya gitu loh. Kebutuhan yang harus terpenuhi ya, itu nomor satu. Yang nomor dua, enak. Enak ya, enak gitu loh. Jadi ini mungkin udah sempat aku bahas bersama member-member aku ya. Ya iya gitu loh, selain yang kemarin aku bahas di video yang itu tuh gitu kan. Jadi memang senam 5 jari ini itu bisa menjadi sarana prasarana orang untuk melampiaskan kesenangannya, apa yang tidak bisa dicapai dalam hidupnya gitu kan ya, itu bisa dia lampiaskan walaupun hanya dengan imajinasinya dia ya. Namanya nafsu juga kadang kan tidak mengenal waktu dan tempat dan juga situasi kondisi ya kan, begitu. Jadi ya kadang ada saat-saat dimana dia tidak bisa melampiaskannya karena apa ya, berbagai hal. Misalnya, loh aku ini loh sukanya sama bini orang misalnya kan, atau yang ku cintai dia mantanku udah punya pacar, begitu loh. Intinya tuh kayak kadang itu ada yang membuat kita itu ser gitu kan ya, tapi bukan milik kita gitu, paham gak sih? Nah, apa ujung-ujungnya kalau cowok-cowok? Ya pasti menghayalkan, ya kan? Nah, begitu ya. Jadi ya udah, nggak apa-apa ya. Kalian ini nggak sih uh, ngerasain sendiri nggak sih? Kadang walaupun nih ya kita nih ya misalnya yang udah pada punya pasangan gitu kan, tetap masih butuh pemuasan diri sendiri, ya nggak? Tetap masih butuh memuaskan diri sendiri, ya kan? Hah, iya nggak ya? Yang udah pada punya istri, yang udah pada punya suami gitu kan, tapi dia tetap tidak meninggalkan kegiatan pemuasan diri sendiri. Iya apa enggak ya?
ya berarti tandanya ada sesuatu yang dia tidak bisa capai ya di kehidupan case-nya dia gitu loh, dibalik ya. Karena kan kalau kita ngomong di sini kan kita harus kalem ya gitu. Case dibalik, ya itu ya. Bahasa kita bertambah satu lagi guys ya, case ya. Gitu ya guys ya. Ya. Yang paling sering banget ditanyain ke aku ya itu kayak, Mom, sebaiknya kalau e-lodge itu sehari berapa kali ya, seminggu berapa kali ya, sebulan kalau sekian kali gimana gitu ya. Sebenarnya kenapa kamu tanyainnya ke aku ya kan? Kan kamu yang bisa merasakan ya. Kalau kamu tanyanya ke aku ya aku jawabnya ya sesuai kebutuhan kamu ya. Masing-masing orang itu beda-beda kebutuhannya. Ada mungkin yang setiap hari harus, kalau nggak harus pusing ya. Terus ada yang kadang sebulan sekali mungkin, atau kayak setahun sekali mungkin ya, tapi kayaknya nggak ada deh kalau setahun sekali ya. Kayak wow banget setahun sekali itu membatu nanti ya, membeku nanti ya, ya kan. Ya ya kayaknya aku belum pernah nemuin deh yang kayak setahun sekali gitu, kayaknya enggak deh. Kalau sebulan beberapa kali atau sebulan sekali sih mungkin kayaknya udah pernah ya. Ya nggak apa-apa sih ya, tergantung kebutuhanmu gimana begitu loh. Yang jelas saran aku ya yang bisa aku sampaikan untuk pandangan nih ke kalian ya. Jadi ketika kamu melakukannya habis-habisnya nih gitu, habis-habis nih gitu kan, kamu ada yang negatif-negatif nggak di badan kamu gitu loh. Kamu ngerasanya gimana? Apakah lebih happy, lebih bergairah, semangat, sentosa, makmur, jiwa, begitu kan? Nah, kalau kamu setelah melakukan kegiatan itu, kamu jadi lebih positif ya gitu, maksudnya dalam arti kayak lebih semangat, lebih sehat, lebih gimana pokoknya intinya lebih menjalani hidup dengan semangat begitu kan ya, itu berarti tandanya kebutuhan kamu cukup ya. Tapi tolak ukurnya ketika itu sudah berlebihan dan harus dikurangi itu adalah ya ketika kamu habis melakukannya tuh kayak kamu malah jadi down gitu loh, jadi nggak semangat, jadi lemes, letih, lesu, males ngapa-ngapain, males bersosialisasi. Nah itu ya, apalagi kalau yang sudah menyimpang. Loh Mom, emang kalau e-lodge itu bisa menyimpang? Bisa. Kemarin kan kita sudah bahas ya, bahwasannya ada kegiatan itu pakai kain satin misalnya ya kan, atau pakai benda-benda tertentu misalnya kan. Ini yang nanti berujung menyimpang jauh kalau misalnya tidak diluruskan ya. Begitu, makanya harus ya gimana ya, namanya juga kan aku tadi sudah bilang bahwasanya senam 5 jari itu adalah kebutuhan. Ya udah ya, kamu sendiri yang harus bisa mengontrol diri dan mengatur ya. Guys, e-lodge itu normal, wajar ya, malah bagus loh kalau cowok-cowok itu punya hasrat untuk e-lodge, berarti kan dia normal, wajar begitu bro ya kan. Ya kan. Nah, dengan kegiatan e-lodge itu kan nanti akan memuaskan tubuhmu ya kan. Di tubuhmu itu nanti terpancar aura-aura positif begitu kan, kayak gimana ya, kayak kan ketika seseorang itu dia mencapai puncak begitu ya kan, itu kan nanti ada hormon-hormon kebahagiaan yang dilepaskan ke dalam tubuh ya kan, sehingga kita jadi jauh lebih fresh, pusing hilang, sakit sembuh ya kan, yang lesu jadi semangat ya kan. Begitu ya. Begitu ya. Jadi begitu ya.
tolak ukurnya. Kalau misalnya sudah berlebihan dan kamu sudah tidak malah membawa dampak baik, tidak malah membawa dampak baik, malah membawa dampak buruk, ya udah berarti kamu berlebihan, perlu dikurangin ya. Oke, iloj boleh, tapi sesuaikan dengan kebutuhannya dan juga situasi, kondisi, serta tempatnya ya. Jadilah pribadi yang lebih baik ya. Engas boleh, tapi bodoh jangan ya. Begitu loh. Tetap dalam dirimu yang sebenarnya, mengontrol diri ya. Oke. Iya, begitu ya. Murid-murid Mom Biti harus pintar ya. Begitu. Oke. Mungkin sekian dulu ya videonya, nanti bisa kita sambung lagi ya. Ini karena ini aku tidak prepare sama sekali sebenarnya, tapi pengen bikin video gitu menanggapi yang kemarin begitu ya. Dan aku mau info juga ke kalian, mungkin next ke depan aku bikin videonya ya sambil santai beginilah ya, maksudnya nggak terlalu nggak terlalu baku banget begitu ya, yang harus dress well, yang harus ini gitu, kayak bukan Mom Biti banget begitulah ya. Jadi kayak aduh pusing deh gue nanti ngeditnya gitu kan, kayak harus jaim di depan kamera, harus dandan apalah, harus apa adanya aja begini ya. Oke ya, mantap jiwa. Yang belum subscribe ya, subscribe dulu ya. Yang belum kenal, kenalan dulu ya. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa yang mau request konten bisa komen di bawah, karena aku kadang bacain komen ya. Aku bacain tuh komen kalian ya. Siapa tahu nanti ada yang cocok dibahas, kita bahas ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye.